Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Okta Yuwandira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran, yaitu pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Pernah nggak selama belajar ada rasa bosan? Pernah mendengarkan penjelasan guru atau dosen, tetapi tidak mengambil banyak dari apa yang disampaikan? Atau mungkin pernah menggunakan media pembelajaran, tetapi merasa belum maksimal? Atau merasa saat memberikan penjelasan, merasa tidak terstruktur? Atau sering melakukan pengulangan? Media pembelajaran bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi pendidik antara peserta didik. Semakin tinggi interaktivitas yang tercipta, akan semakin efektif kegiatan yang dilakukan. Media pembelajaran mengambil peran dalam posisi interaksi pendidik dengan peserta didik, yaitu mempermudah komunikasi antara keduanya sehingga tercipta interaksi. Media itu secara harfiah memiliki arti kata perantara atau pengantar. Dengan demikian berfungsi mengantarkan pesan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik atau dari satu peserta didik kepada peserta didik lainnya. Istilah media mengacu pada apapun yang membawa informasi antara sumber pesan kepada si penerima pesan. Dalam hal ini sumber pesannya adalah pendidik dan si penerima pesannya adalah peserta didik. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Jika kita memberi penjelasan materi tertentu dan didominasi dengan verbalistis, itu hanya memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Kita perlu mengakomodasi orang-orang yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan gaya indera. Maksudnya adalah dengan memanfaatkan media dalam pembelajaran. Pembelajaran itu tidak hanya berlangsung di ruang kelas saja, terutama dengan media pembelajaran yang berbasis komputerisasi dan internet. Peserta didik akan dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian mengatasi keterbatasan indera. Pada saat penjelasan kita hanya berupa oleh presentasi, peserta didik yang memiliki gangguan pendengaran itu akan kesulitan menerima informasi yang akan kita sampaikan. Begitu juga dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Pada saat kita hanya menjelaskan secara oral, mereka juga akan sulit menerima pesan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran juga berfungsi untuk meningkatkan gairah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik lebih antusias mengikuti tiap tahapan dari pembelajaran tersebut. Gairah ini bisa dimunculkan karena interaksi yang terjadi. Jadi, penggunaan media bukan hanya untuk transfer pengetahuan kepada peserta didik, tetapi menciptakan interaksi pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran kita mengupayakan tercipta interaksi antara pendidik dengan peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, serta peserta didik dengan pemateri pembelajaran. Dengan adanya interaksi antara peserta didik dengan materi, akan menjadi lebih menarik, sehingga motivasi peserta didik akan tetap terjaga dari awal sampai akhir pembelajaran.
keempat, memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri. Artinya, penggunaan media pembelajaran ini bukan sebanyak mungkin untuk bagaimana pendidik menyampaikan materi, tetapi bagaimana peserta didik itu terfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan basis kemampuan peserta didik atau gaya belajar peserta didik akan dapat membantu mereka menyelesaikan tugas belajarnya dengan kemampuan yang mereka miliki. 5. Penggunaan media pembelajaran ini berfungsi untuk memberi rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama kepada peserta didik. Pembelajaran yang bagus atau media pembelajaran yang direkomendasikan adalah media yang mengkonkretkan seluruh konten yang ada dalam pembahasan tersebut. Misalnya materi sel. Sel tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada alat bantu yang digunakan untuk melihat bagian terkecil dari sel tersebut. Dan media membantu mengkonkretkan, menghadirkan tampilan sel-sel itu ke kelas. Entah itu menggunakan media gambar atau animasi, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Dengan menghadirkan konten secara konkret ke dalam kelas, maka seluruh peserta didik akan memiliki persepsi yang sama mengenai pokok bahasan tersebut. Jadi, pada saat kita hanya menjelaskan secara oral mengenai sel tersebut, mereka tidak bisa membayangkan sel itu seperti apa. Dengan hadirnya media pembelajaran, mereka akan melihat wujudnya seperti apa, sehingga persepsi seluruh peserta didik akan sama mengenai sel tersebut. 6. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sudah mempertimbangkan pengetahuan awal, gaya belajar, kondisi, sumber daya. Pembelajaran yang tersedia itu dapat menjadikan pembelajaran kita menjadi berkualitas. Artinya, kita tidak hanya melakukan transfer pengetahuan, tetapi bagaimana interaksi terbentuk dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, apabila pembelajaran dimanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan, sehingga besar kemungkinan dengan memperlihatkan media pengajaran, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Variasi dalam pembelajaran dengan menjadikan lingkungan sebagai media belajar menyenangkan akan mendukung pelajaran yang tidak membosankan, bahkan menjadikan belajar semakin efektif. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.